Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas mu'allafnya Bobon Santoso ya. Ini orang luar biasa, senang masak-masak, banyak orang terbantu dan banyak sekali vibes positifnya, meskipun di dalam konten-kontennya itu ada beberapa hal yang kontroversi, apalagi dilihat dari kacamata syariah. Cuman kan saat itu dia belum masuk Islam begitu, dan kita nggak perlu menuntut orang itu sempurna begitu dulu begitu ya. Jadi jangan menuntut sempurna dulu. Nah ini sebagaimana yang saya katakan kemarin, orang-orang Wahabi itu nggak senang, dan memang alhamdulillah sampai saat ini setahu saya Heri Pras belum menyinggung sama sekali tentang keislamannya Bobon Santoso ini. Nah cuman di dalam komentar video saya hal itu terbukti nanti beberapa begitu ya, karena saya sudah membuat video ini 2 tentang Bobon ini. Kita akan lihat dulu nih, ada komentar di sini. Jadi kita akan mengenal lebih dekat kepada jamaah tabligh, yang mana jamaah tabligh itu adalah komunitasnya siapa, Ustadz dari Sulaiman. Kita akan lihat, karena saya senang ada beberapa komentar yang bisa dijadikan pelajaran begitu. Nah, ada komentar di sini, saya senang ikut jamaah tabligh. Semenjak ikut jamaah tabligh, kehidupan saya semakin bahagia. Masalah saya semakin berkurang, tiap hari merasa rindu kepada Allah. Nah, alhamdulillah. Cuman ya memang ada sedikit kritik. Ini mah dari luar ya, dari kami yang bukan jamaah tabligh. Itu suka ada perkataan-perkataan itu kan orang rumahnya itu ditinggalkan, begitu, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan dengan dalih ini kan lillah ya, karena Allah, nanti juga rezeki pasti ada. Nah ini harus belajar fikih dulu ya, supaya tidak terjadi seperti itu, supaya nanti orang-orang yang tabligh itu bisa memenuhi hak-hak istrinya atau hak-hak keluarganya dan kewajiban-kewajibannya. Dan sebetulnya itu tidak susah, nggak banyak itu kalau kita pakai madhab Syafi'i untuk untuk memberi nafkah kepada istri itu nggak banyak. Bisa dilihatlah nanti ya. Kemudian di sini ada Ustadz dari pecinta Habib. Ya, alhamdulillah betul. Beliau itu tidak termasuk mukimad ya. Nah, ini juga ada mertua saya khuruj atau jamaah tabligh, sama saja dengan aswaja. Bedanya cuman suka keluar ajak orang-orang sholat berjamaah aja. Nah ya, memang betul. Kalau seharusnya jamaah tabligh itu secara fikih ya tidak keluar dari mazhab yang 4, dan secara tauhid itu juga Asy'ariyah Maturidiyah seharusnya. Sama saja dengan kita sifat 20 itu. Kemudian Jordi Onsu juga kayaknya udah mu'alaf juga ya. Benar kan? Oh itu lewat ya. Nih ada nih. Dia kan orang baik, rajin sedekah. Bisa jadi ada salah satu orang yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, dan alhamdulillah pada akhirnya dia mu'alaf. Nah, itu betul ya. Jadi doa orang mukmin itu sangat diharapkan, dan itulah yang senantiasa dipinta oleh orang-orang soleh, oleh para ulama. Jadi para ulama itu kalau menulis kitab, di akhirnya itu selalu ada meminta doa kepada orang-orang muslim. Dan Bobon Santoso ini banyak orang terbantu sama dia, kerasa begitu ya. Mungkin salah satu alasannya itu ini, salah satu alasan Bobon masuk Islam itu. Jadi alasan eksternal ya. Ini kalau kita lihat dulu di dalam ilmu tauhid, semua alasan itu hanya oleh Allah sebetulnya. Semua yang terjadi itu terjadi demikian itu karena dan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karena dan hanya oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Itu fil haqiqah, dan itu harus dijadikan i'tiqad. Jadi sebetulnya kalau orang muslim itu ditanya alasannya apa, sebetulnya bukan alasannya apa, karena jawaban dari alasannya apa itu hanya satu. Allah berbuat demikian. Nah, itu alasannya hanya satu saja, baik keimanan atau kekafiran. Jadi kalau ditanya kenapa Abu Lahab kafir, ya karena Allah menjadikan dia kafir. Kemudian apabila ditanya kenapa Bobon Santoso sekarang itu mu'alaf, ya karena Allah menghendaki mu'alaf begitu. Nah, tapi kan ada yang namanya hukum adi nih. Nah, hukum adi itu kalau ditanya secara bahasa dia itu alasan. Ya, apa sih penyebab Bobon ini masuk Islam? Nah, sebetulnya seperti itu. Cuman aslinya kalau dilihat dari kacamata tauhid, karena kita sudah tahu alasannya itu adalah
qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala yang berbuat demikian, maka jawaban kenapa sesuatu itu demikian terjadinya itu adalah pertanyaan yang tepatnya itu apa yang terjadi sebelum itu, begitu. Jadi kalau ditanyakan kenapa atau apa alasan Bobon Santoso itu masuk Islam, kita lihat dulu konteks pertanyaannya di dalam ilmu tauhid. Sebetulnya begini, apa yang terjadi sebelum Bobon ini masuk Islam, begitu. Nah, dan yang terjadi itu kan kalau kita lihat ya, misalkan seperti Sidna Umar nih. Sidna Umar itu kan masuk Islam tuh sebelumnya itu beliau akan mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau itu bertemu dengan orang di jalan, berkata demikian dan demikian. Ini kisahnya itu masyhur. Nah, apabila ditanyakan kenapa Sidna Umar itu masuk Islam, maka banyak yang menjawab karena Sidna Umar itu tertarik dengan Al-Quran, begitu. Karena Al-Quran dibacakan, begitu ya. Nah, cuman kan sebetulnya jawabannya pertanyaannya bukan itu sebetulnya. Pertanyaannya itu apa yang terjadi sebelum Umar itu masuk Islam, yang sekiranya secara adat bisa dihubungkan, ada hubungannya. Nah, maka jawabannya yaitu Sidna Umar tertarik kepada Al-Quran, mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membuat atau menciptakan ketertarikan di dalam hati Umar kepada Al-Quran. Nah, dari situlah maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sidna Umar ini sebagai muslim, begitu. Nah, ini ada lagi, senang saya lihat Bobon jadi mu'alaf, makin suka lihat kontennya. Ya kalau kontennya lain lagi permasalahannya itu ya. Nah, setiap lihat orang baca syahadat dan masuk Islam rasanya selalu terharu. Nah, ini ada ke bawah ini terus ya. Ini ada bagus. Komentar ini, setahu saya orang murtad 96% karena pernikahan, 2% karena mimpi, 1% karena kemiskinan, dan sisanya 1% karena ingin hidup secara sekuler, entah LGBT dan sebagainya. Yang karena mimpi atau antara sadar dan tertidur menemui sosok Yesus biasanya diangkat dalam kisah mukjizat sebagai ajang promosi misionaris. Nah, ini pengetahuannya nggak tahu diambil dari mana, mungkin ya estimasi saja ya kira-kiranya. Tapi memang ya demikian. Yang kebanyakannya itu karena pernikahan, karena cinta ya. Yang selain-selainnya itu ya begitu. Dulu punya teman satu ponpes, dia keluar, beberapa tahun kemudian ketemu. Dia ikut orang-orang khuruj. Setelah berbincang-bincang dan tanya-tanya, ternyata ketika di pondok orang-orang khuruj, katanya kajian kitabnya ya sama aswaja, ajarannya itu Allah wujud, kidam bako dan seterusnya, begitu. Ya itu tadi sama, memang seharusnya begitu. Jadi kalau ada khuruj yang Wahabi itu agak bermasalah ya. Ini ada komentar juga nih. Yang satu sibuk mengislamkan orang, yang satunya lagi sibuk membid'ahkan orang. Nah, itu memang si Wahab Boys ya. Andaikan mereka itu nggak ngomong-ngomong bid'ah surak syirik ya, kita mah adem aja begitu. Ini ada komentar bagus. Mereka aja nggak jelas definisi ahlus sunnah menurut mereka siapa. Bagaimana definisi ahlul bid'ah versi mereka itu apa? Makanya sesama mereka saling tahzir, saling boikot dan menyesatkan. Nah, ini terkait video yang saya katakan bahwa Wahabi itu nggak senang dengan keislaman mereka itu. Ya karena apa? Karena mereka itu kan tukang bid'ahin, dan definisi ahlus sunnah mereka itu nggak jelas, definisi bid'ah mereka juga nggak jelas. Akhirnya kita sering melihat Wahabi Salafi itu membid'ahkan perkara dan tidak membid'ahkan perkara itu dengan berbeda-beda patokannya. Jadi ustadz yang ini bilang itu bid'ah, ustadz ini bilang itu nggak bid'ah. Kayak kemarin itu siapa kalau nggak salah, Umar Mita ya, yang udah mulai dikeluarin juga tuh sama si Hari Pras dari Salafi. Nah, ini ada yang mengatakan, membantah, nggak ada Wahabi kepanasan, justru bersyukur kalau ada non muslim yang mu'alaf. Tapi yang harus jadi catatan, semoga istiqomah. Jangan sudah jadi muslim tapi tabiat dan kelakuannya masih sama sewaktu belum mu'alaf. Contoh pandangannya masih liberal, masih suka ngikut budaya-budaya liberal. Percuma kalau modelnya seperti itu. Nah, ini nih si Wahabi, bego ya. Nggak percuma. Jadi keimanan itu kalau udah masuk Islam, ya maksiat yang dilaksanakan itu ya jadi maksiat. Jadi kalau orang udah masuk Islam itu, meskipun dia nantinya masih ahli maksiat, dia itu akan dikeluarkan dari neraka. Nah, makanya si Wahabi mah gini, ya orang yang orang yang selamat itu cuman kelompok mereka doang gitu. Ya kalau kita mah
ini terima dulu Islam begitu ya, etikot yang bagus, mudah-mudahan gak apa-apa subhat. Kemudian pelajari Islam itu dengan benar, hukum-hukum yang datang dari Rasulullah SAW terima itu sebagai hukum. Adapun kelakuan urusannya nanti lagi begitu. Ya, urusannya nanti, bukan berarti boleh maksiat, jelas maksiat itu nggak boleh. Yang mengatakan maksiat boleh sudah kafir. Ya cuman kalau misalkan orang ini masih terbawa sama maksiat, nggak percuma masuk Islam itu. Ya, jangan kayak si Wahaboy, pantesan nggak ada yang ngikut orangnya kayak gitu. Siapa itu? Abu Mujiono. Bego tuh Abu Mujiono tuh. Aduh. Kemudian tuh lihat, alhamdulillah dakwah manhaj salaf insyaallah mencerahkan dan mencerdaskan umat, menghilangkan fanatik buta, doktrin yang menyesatkan. Apaan ya? Manhaj salaf. Nggak jelas. Nah, kita lagi bahas keimanannya seseorang. Ini ada bagus. Sudah tidak akan ada lagi mendengar celetukan di kontennya mabok heula. Semoga istiqomah Bobon Santoso. Amin. Amin ya. Itu harus dihilangkan tuh slogan mabok heulanya. Nanti diganti ya jadi salat heula, puasa heula begitu. Merinding Bobon, Masya Allah, alhamdulillah ya, bagus, alhamdulillah. Oke, sudah nggak jadi brand ambasador OT dong. Ya ini udah nggak boleh ya. Secara hukum sudah tidak boleh, dan kalaupun masih harus meyakini itu sebagai haram. Kalaupun masih, misalkan nggak bisa keluar karena kontraknya masih ada, ya harus putus kontrak sebetulnya. Cuman kalau misalkan nggak bisa, harus diyakini itu haram dan uangnya itu jadi haram. Bagaimana cara membelanjakan harta yang haram? Tanya sama ahli fikih itu ya. Ini ada yang protes, semakin banyak yang FOMO jadi kadrun. Ini mah bukan muslim ini. Imam Mahdi muncul di Garut. Mau bahas apa enggak nih ya? Kekonyolan seperti ini. Aduh. Nah ini nih ada AA Kumaila murtad gara-gara hafal Al-Quran dan terjemahan. Saya pun kalau modal terjemahan bisa murtad, sebab secara logika gak mungkin firman Tuhan itu bermasalah atau bertentangan. Kalau modal terjemahan itu bisa banyak pertentangan. Contoh esa satu di sisi lain kami, terus Allah tidak serupa makhluk, Allah punya tangan kaki kanan. Semua lagi itu kan sama saja, udah menggambarkan Allah, dan kalau pelukis jadi itu gambaran Tuhan. Akhirnya Wahabi itu kalau anaknya gak taklid buta, pada akhirnya murtad karena subhat ayat mutasyabihat. Iya betul itu. Jadi kalau membahas kemurtadan itu ya, yang satu mu'alaf, kan yang lain murtad, itu gara-garanya itu apa? Gara-garanya itu tekstualis. Apalagi tekstualisnya bukan kepada Arabnya tapi kepada terjemahannya. Yang mana kalau secara terjemahan ini pasti di dalam Al-Quran itu secara zahir banyak pertentangan. Nah Wahabi itu disuruh percaya-percaya aja, padahal yang dipercayanya ini kontradiktif. Jadi pada akhirnya ya orang-orang Wahabi itu gak bisa jazm, gak bisa yakin 100% orang-orang Wahabi itu kepada Tuhan mereka itu gak bisa. Taklid saja. Karena bagaimana bisa menjazm perkara yang yang kontradiktif begitu, nggak bisa jazm. Cuma ya udahlah ambil aja lah begini, meskipun kontradiksi dengan yang itu. Ya, kayak Allah tangan kanan, tangan Allah keduanya kanan, tetapi nanti yang dilipat tatkala kiamat Allah itu melipat bumi dengan tangan kiri begitu. Nah itu kan aneh juga. Bagaimana kamu mau membenarkan keduanya? Nggak bisa. Kecuali ya udahlah Al-Quran berkata demikian sajalah. Ya tangannya dua, kedua tangannya kanan, tetapi melipat bumi dengan tangan kiri. Itu kalau bisa dibawa sampai mati cuman kayak gitu ya hebat juga ya, hebat tololnya itu. Nah itu sudahlah. Jadi ala kulli halin, kalau kita melihat penyebab begitu ya, itu saya baca beberapa komentar sebelumnya, ini masih ada yang mengkritisi kelakuannya Bobon begitu secara syariat. Memang kita kan belum tahu juga, yang itu kan semuanya itu sebelumnya. Jadi jangan dulu divonis ya, percuma kayak tadi tuh, percuma masuk Islam juga kalau kelakuannya masih kayak gitu misalkan. Nah kelakuannya udah diampuni semua kok, udah lebih bersih daripada saya. Bobon itu udah masuk udah masuk Islam, semua dosanya terhapuskan begitu. Dan kedepannya itu asal belajar yang bagus saja, dan
bisa mengikuti syariat, alhamdulillah. Asal jangan masuk subhat. Tolong kepada Kang Deru Sulaiman, ini Bobon dikasih tahu dari sekarang, ada anak-anak dajjal namanya Wahabi. Ya, jangan sampai kena sama Wahabi itu. Karena secara pemahaman Wahabi itu sangat mudah sekali untuk disebarkan dan kayaknya itu mudah untuk dicerna, padahal banyak sekali kesalahan di situ. Kalau kita tidak mengatakan 100% salah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.